Oke, saya akan bahas soal nomor 1 bagian B, modul tutorial Vidas 2A kelima. Kita lihat di sini soalnya gambar A menunjukkan sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari sebuah baterai ideal dengan GGL-nya 6 mikrovolt. Kemudian ada hambatan R sini dan ada sebuah loop. Loop ini memiliki luas A sama dengan disebutkan adalah 5 cm persegi. Kemudian disebutkan juga bahwa pada selang waktu 10 sampai 20 second medan magnet eksternal di setup pada loop ini. Medan magnetnya itu uniform dan arahnya masuk ke dalam bidang. Berarti di sini kita bisa lihat loop ini diberikan medan magnet eksternal yang arahnya masuk bidang. Cross. Kemudian nilainya adalah A dikalikan dengan T. Dengan A adalah sebuah konstanta. Gambar kedua di sini kita lihat ini adalah arus yang terukur pada rangkaian sebelum, selama, dan setelah medan magnetnya di setup. Di sini kita lihat sebelum berarti dari 0 sampai 10 second. Ini sebelum, artinya adalah sebelum di setup. Di sini B-nya sama dengan 0. Kemudian 10 sampai 20 detik. Sini saat diberikan B-nya, maka ini B sama dengan A kalikan T. Dan setelah itu adalah 20 sampai 30 detik. Di sini B-nya sama dengan 0 juga. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai A ini? Oke. Berarti kita harus melihat A ini muncul pada selang waktu 10 sampai 20 second. Ya. Berarti di sini kita akan memperoleh sebuah GGL induksi. Tapi sebelum ke sana, kita coba analisa dulu untuk selang waktu T sama dengan 0 sampai 10 second. Di sini disebutkan bahwa medan magnet eksternalnya itu sama dengan 0. Sehingga rangkaian ini ya rangkaian biasa. Hanya sebuah baterai dan sebuah hambatan saja. Artinya adalah saya bisa mencari nilai arus yang terukur itu dengan mudah. Berarti itu GGL baterainya dibagi dengan hambatan pada rangkaiannya. Dari sini saya bisa dapatkan bahwa nilai hambatannya sama dengan GGL baterai dibagi dengan kuat arusnya sama dengan GGL baterai. Kita lihat nilainya adalah 6 mikrovolt, berarti 6 kali 10 pangkat minus 6 volt dibagi dengan I-nya berapa? Kita cek. I di sini itu adalah kalau total ini IS itu adalah 2 mA, berarti dengan cara lihat faktor skalanya dengan mudah kita bisa cari bahwa I-nya di situ adalah 1,5 mA alias 1,5 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Maka hambatan pada rangkaian sebesar 4 kali 10 pangkat minus 3 ohm. Kemudian kita beralih pada selang waktu yang kedua, itu adalah T sama dengan 10 hingga 20 sekon. Di sini dituliskan bahwa B eksternalnya itu sama dengan AT. Karena di sini ada perubahan B, maka ada perubahan flux magnetik pada loop.
Artinya, kalau ada perubahan flux magnetik pada loop, maka akan ada GGL induksi sesuai dengan hukum Faraday, yaitu nilainya adalah minus perubahan flux magnetik per waktu. Artinya, kalau ada GGL induksi, maka pada rangkaian GGL totalnya itu ada 2, sama dengan GGL dari baterai ditambah GGL induksi. Sehingga saya bisa cari berapa I-nya. Nah, I-nya itu sama dengan GGL baterai tambah GGL induksi dibagi dengan hambatannya. Nah, di sini kita cari pada selang waktu 10-20 second di sini dapatkan nilainya adalah 0,5 miliampere. 0,5 kali 10 pangkat 3 ampere itu sama dengan GGL baterainya 6 kali 10 pangkat 5 volt ditambah GGL hambatan baterainya 10 pangkat minus 3. Maka dari sini dengan mudah saya peroleh GGL induksi itu sama dengan, bisa dicari, berarti 4 kali 5 itu adalah 2, 6, ini hasilnya adalah minus 4 kali 10 pangkat minus 6 volt. Ya. Kemudian kita gunakan hukum Faraday-nya. Dari hukum Faraday itu kita punya GGL induksi itu sama dengan minus perubahan flux magnetik tiap waktu. Ini sama dengan minus luas kali perubahan medan magnet tiapnya sama dengan minus A D per dt. Kita tahu bahwa nilai B-nya adalah AT. Sehingga sama dengan ini minus A dikalikan A. GGL induksi. Ini kita gabung jawaban 2 ini. Sehingga kita dapatkan minus 4 kali 10 pangkat minus 6 volt sama dengan minus A-nya itu di soal ada 5 cm persegi, berarti 5 kali 10 pangkat min dikalikan dengan A. Maka A-nya kita peroleh hasilnya adalah tidak lain tidak bukan, berarti per 5 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya adalah, kita bisa lihat bahwa satuannya berarti ini volt per meter persegi. Oke, ini adalah cara menjawab soal nomor 1.